Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita boleh datang kepada Tuhan dalam hidup kita, saudara, itu adalah berkat bagi kehidupan kita. Karena berjumpa dengan Tuhan ketika kita menghampiri Dia, Tuhan juga menyediakan berkat dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada umumnya orang mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Namun, orang-orang tersebut tidaklah mempunyai idea bahwa Tuhan yang ada itu mau berjumpa dengan kita. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu mau menjumpai kita dalam kehidupan kita? Kecuali cuma satu hal, yaitu Allah sendiri menyatakan dirinya bahwa Dia ingin berjumpa dengan kita. Nah, itulah yang dikatakan di dalam firman Allah. Sehingga melalui firman Allah, kita tahu bahwa Tuhan ingin dijumpai oleh kita. Mari kita membaca Keluaran pasal yang ke-25, ayat 10 sampai dengan ayat 22. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya, dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya melindungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan bagi umat Tuhan untuk membuat tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian ini akan ditaruh di dalam kemah suci di tempat yang maha kudus, yaitu tempat kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian ini adalah sebuah kotak yang disalut oleh emas, yang merupakan bahan daripada kayu penaga, yang ukurannya kurang lebih 133 x 80 x 80 cm, yang pada bagian bawah, kiri dan kanan, ada 2 gelang-gelang untuk dimasukkan tongkat untuk mengusung daripada tabut perjanjian ini. Dan di atas tabut itu ditutuplah yang disebut dengan tutup pendamaian yang juga disalut oleh emas. Yang bagian atasnya ada 2 kerup yang berhadapan dengan sayap yang menghadap ke atas, di mana kerup-kerup itu gambaran daripada malaikat-malaikat Tuhan yang melayani Tuhan. Dan itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama,
Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, Tuhan hendak bertemu dengan umatnya di dalam kehadirannya, di tengah-tengah umatnya. Tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan memberitahukan bahwa Tuhan hendak bertemu dengan umatnya di dalam kehidupan umat Allah. Dan hal ini digenapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia berinkarnasi. Karena firman Tuhan berkata, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebagaimana tabut perjanjian menggambarkan dan sebuah kenyataan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, maka penggenapan pada puncaknya adalah, yaitu ketika firman itu, yaitu Yesus Kristus, dia datang menjadi manusia. Dan Alkitab berkata, dia diam di antara kita, sehingga kita bisa melihat kemuliaan dia sebagai anak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan yang maha besar, bukanlah Tuhan yang tinggal di sana, jauh dari ciptaannya. Tetapi dalam perjanjian lama sudah diberitahukan bahwa Tuhan yang maha besar itu adalah Tuhan yang ingin berjumpa kepada umat tebusannya. Dan dia mau tinggal bersama-sama dengan umat tebusannya. Dan hadir di dalam segala pergumulan hidupnya. Dan itu merupakan gambaran daripada realitas yang sebenarnya. Yaitu kedatangan Yesus Kristus yang adalah Immanuel itu. Di mana dia tinggal di tengah-tengah orang percaya. Sehingga orang percaya dalam seluruh pergumulan hidupnya, kita tahu ada Tuhan yang mau dijumpai oleh kita. Ada Tuhan yang siap menolong kita karena dia ada dekat dengan kita. Oleh karena itu, saudara, apapun yang kita alami, ingatlah satu hal. Tuhan mau dijumpai oleh engkau. Oleh karena itu, mari datang kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Dan kita mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa Kristus telah menggenapi tuntutan hukum-hukum Allah. Sehingga kita sebagai orang percaya boleh menghampiri Allah yang kudus. Saudara, di ayat 21 dikatakan, haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Saudara-saudara, tutup pendamaian berada di atas loh hukum yang terdapat di dalam tabut perjanjian. Saudara, tutup pendamaian itu adalah tempat di mana imam besar akan memercikkan darah anak domba sebagai pengampunan dosa supaya murka Allah tidak ditimpakan kepada umat Tuhan. Karena ketika umat Tuhan melanggar hukum-hukum Allah, maka umat Tuhan berada di bawah murka Allah. Namun tutup pendamaian itu menutupi dosa-dosa, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 3 ayat 24-25 dikatakan demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara, Alkitab berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Saudara, jika diterjemahkan secara harafiah, jalan pendamaian itu diterjemahkan adalah tutup pendamaian atau mercy seat, yang sama seperti kitab Keluaran ini. Jadi saudara, Yesus Kristus, dialah yang memenuhi seluruh hukum-hukum Allah
menggenapinya. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia dibenarkan oleh Allah. Tidak lagi berada di bawah murka Allah. Karena Kristus, dia adalah tutup pendamaian itu. Yang membuat kita bisa berdamai dengan Allah. Dan Allah berkasih karunia kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak berada di bawah murka Allah. Karena Yesus Kristus sudah menjadi tutup pendamaian bagi kita. Dan ketika kita melihat firman Allah, bukan lagi sebagai kutuk bagi kita, karena keberdosaan kita, tapi sebagai jalan bagi kehidupan kita, menerangi jalan kita, sehingga kita tahu dan mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kita, sehingga kita hidup di dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Karena Yesus Kristus telah menggenapi tuntutan hukum-hukum Allah, sehingga kita boleh ada menjadi anak-anak Tuhan. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mau mengajar kita bahwa Tuhan berbicara dengan umatnya melalui Yesus Kristus yang adalah jalan pendamaian yang telah menebus kita. Ayat 22 berkata, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara, kita berkata apa? Tuhan berbicara kepada umat Tuhan di atas tutup pendamaian itu. Saudara-saudara, Yesus Kristus itulah realitas daripada tutup pendamaian itu, karena dia adalah jalan pendamaian itu. Sehingga Allah sesungguhnya mau berbicara kepada kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-2 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara dengan nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, sebagaimana perjanjian lama memberitahukan bahwa Allah berbicara melalui di atas tutup pendamaian, maka penggenapannya adalah Allah sesungguhnya berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus yang adalah jalan pendamaian atau tutup pendamaian itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, dialah yang menyatakan siapakah Allah. Yesus Kristus juga menyatakan apa yang Allah ingin katakan kepada kita. Dan itu diwujudkan melalui kitab suci. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena kitab suci itu adalah diinspirasikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, marilah kita yang mengasihi Tuhan Yesus, kita juga mengasihi firman-Nya. Kita yang mengasihi Tuhan Yesus, kita juga mentaati firman-Nya. Karena melaluinya Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Karena melalui firman Tuhan yang kami baca, kami semakin memahami. Sesungguhnya Tuhan sudah menyatakan diri dalam perjanjian lama siapakah engkau. Dan kami mulai mengerti ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Sebagai penggenapan dari apa yang Tuhan katakan dalam perjanjian lama. Dan tolong kepada kami, supaya kami sadar, di dalam Tuhan Yesus kami mendapat kasih karunia untuk berjumpa dengan Engkau. Kami mendapat kasih karunia mendengar firman Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan mengasihi firman-Mu ya Tuhan. Mentaatinya sebagai bukti akan cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.